Andai kata mereka tidak menangkap suara Tuhan, Jericho tidak akan pernah roboh. Tapi di putaran terakhir, putaran ke-13, Tuhan memerintahkan mereka bersorak. Robohlah tembok Jericho. Segala pujian, segala hormat hanya bagi Dikau saja. Engkaulah Tuhan kami yang merancangkan yang terbaik untuk hidup kami ini. Dan kami tahu bahwa apa yang menjadi rancangan-Mu merupakan sesuatu yang pasti terjadi. Menurut rencana-Mu harus terjadi. Oleh sebab itu Tuhan berfirman-Lah, kami siap untuk mendengarkan Engkau. Berbicaralah, berikanlah kami firman-Mu untuk kami dapat memahami lebih dalam lagi. Dan kami siap untuk mendengar. Kami menolak setiap tipu kuasa setan, roh jahat, pendakwa. Apapun bentuknya kami usirkan dalam nama Yesus. Berikan kami kemenangan dan kekuatan. Bersama kita katakan amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, saya mengucapkan selamat hari Minggu. Salam sejahtera buat kita sekalian ya. Shalom. Shalom. Biar kasih dan kemurahan Tuhan yang masih terulur kepada saya dan kepada saudara sekaliannya, sehingga sore hari ini kita masih berada di dalam ibadah kebaktian minggu ya. Tentu anugerah Tuhanlah yang memberikan kesempatan demi kesempatan kepada kita. Saya harus mohon maaf saudara, sebab suara saya tidak bisa maksimum ya. Ya, karena menurut himbauan dokter saya harus menjaga jangan sampai capek saudara ya. Ya, jadi saya harus merem ya atau mengatur cara saya berbicara ya di mimbar ini. Ya, semangat saya masih kuat, tapi tentu batasan-batasan yang Tuhan izinkan terjadi harus saya juga jalani supaya saya bisa menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Bukan hanya di sini, di semua pelayanan kita. Saya harus sudah menjaganya ya, karena ya seizin Tuhan demikian terjadi saudaraku. Oleh sebab itu saya masih tetap menekankan apa yang menjadi peringatan-peringatan dari Tuhan untuk kita tanggapi menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Saya sudah sampaikan dari peringatan yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Khusus peringatan yang kelima,
saudara, kita diingatkan lewat firman Tuhan, waspada terhadap kepahitan. Ya, waspada terhadap kepahitan. Ya, itu dalam kitab yaitu Ibrani pasal 12. Ya, Ibrani pasal 12 ayat 14. Ya. Ibrani pasal 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ya. Terus ayat yang ke-15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ya. Jadi peringatan yang kelima ada kaitannya dengan berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun yang akan melihat Tuhan. Tidak seorang pun yang dapat melihat Tuhan kalau tidak ada tanda pendamaian, tanda kekudusan, sekaligus kalau tidak ada damai sejahtera. Maka 3 poin yang diingatkan di sini. Ya. Yang pertama, berusaha hidup damai. Yang kedua, kejarlah kekudusan. Yang ketiga, jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan kecemaran banyak orang. Saya sudah banyak membahas yang namanya akar pahit. Ya. Akar pahit ini terlalu bahaya kalau dibiarkan terus. Ya. Akan menjurus kepada mencemarkan banyak orang atau membuat kerusuhan. Dengan kata lain, akar pahit akan lebih condong untuk mengadakan pengkhianatan. Ya. Jadi kalau orang kepahitan itu terus berkembang nanti dan akhirnya memuncak kepada pengkhianatan. Ya. Oleh sebab itu ini hal yang sangat bahaya. Sampai digambarkan dalam kitab Ibrani 12 ini seperti kehidupan Esau. Ya. Jadi kehidupan Esau itu tidak mendapat kesempatan untuk memperbaiki diri. Walaupun dengan mencucurkan air mata. Ya. Kenapa, saudara? Karena yang terbaik dalam hidupnya sudah dia buang. Yang terbaik untuk masa depannya sudah dia sia-siakan. Ya. Warisan tertinggi yang harusnya dipertahankannya sudah terbuang begitu saja. Makanya Alkitab mencatat di sini, ya,
kehidupannya ditolak, ya, dan kehidupannya tidak diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Saya yakin kalau sudah begini ujungnya, ini adalah gambaran hidup orang yang tidak mencapai tujuan. Gagal total tujuan hidupnya. Ditolak oleh Tuhan, sekaligus tidak mendapat kesempatan untuk memperbaiki diri. Oleh sebab itu tujuan khotbah saya melalui peringatan-peringatan yang Tuhan izinkan disampaikan kepada kita, supaya kita jangan gagal mencapai tujuan. Jangan gagal mencapai tujuan. Tujuan tertinggi dari panggilan dan pilihan kita itu adalah masuk kota Yerusalem yang baru. Ya. Kalau di dalam kitab Keluaran saudara, tujuan tertinggi itu sampai kita dicangkokkan. Ini tujuan utamanya. Keluaran 15 dulu ayat 17. Sampai kita dicangkokkan. Ayat 17. Engkau membawa mereka dan kau cangkokkan mereka di atas gunung milikmu sendiri. Terus Di tempat yang telah kau buat kediamanmu, ya Tuhan. Di tempat kudus yang didirikan tanganmu, ya Tuhan. ya. Ini puncak tujuan utama dari panggilan kita kepada Tuhan. Engkau membawa mereka dan kau cangkokkan mereka di atas gunung milikmu sendiri. Di tempat yang telah kau buat kediamanmu, ya Tuhan. Di tempat kudus yang kau dirikan, yang didirikan oleh tanganmu, ya Tuhan. Ini tujuan utama. Sampai kita dicangkokkan, diberi tempat di tempat kudusnya Tuhan, diberi tempat untuk diam di tempat yang didirikan oleh Tuhan. Ini nggak boleh gagal, saudara. Rencana ini harus kita kejar. Seberapa mahal pun harganya, Anda harus rela membayarnya demi siap untuk dicangkokkan. Amin. Siap masuk ke tempat gunung Tuhan yang kudus. Siap berada di rumah Tuhan. Jadi rencana Tuhan itu enggak tanggung-tanggung. Sasaran Tuhan dalam memanggil, memilih kehidupan kita harus sampai masuk ke sana. Oleh sebab itu, saudaraku, untuk sampai masuk ke sana, ada hal-hal yang harus kita lewati. Langkah demi langkah untuk mencapai ke sana. Orang Kristen tidak
serta-merta langsung pindah ke sana hidupnya, tidak. Kekristenan adalah sebuah perjalanan hidup. Kalau kitab Ibrani berkata kekristenan itu bagaikan perlombaan. Jadi bukan sekedar perjalanan, tapi perlombaan. Dalam perlombaan untuk mencapai ke sana, Ibrani 12 tegas mengingatkan kita. Yang pertama, kita dikelilingi banyak saksi. Jadi tidak boleh ada yang curang. Ada banyak mata yang memandang kita. Apakah kita mencapai garis akhir atau mencapai tujuan yang ditetapkan oleh Tuhan? Maka Ibrani 12 ayat 1, coba ayat 1. 1. Ya. Karena kita mempunyai banyak saksi, Ya. bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ya, kalau saya perinci saudara, poin yang pertama, karena kita mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Jadi dalam perjalanan hidup kita, dalam perjalanan perlombaan untuk merebut hidup yang kekal, suka atas suka atau tidak suka, kita dikelilingi oleh banyak saksi. Orang Kristen yang lolos bukan orang Kristen yang diam-diam lolos. Orang Kristen yang lolos adalah orang Kristen yang telah melewati pergumulan. Dan di tengah pergumulan itu ada banyak saksi seperti awan mengelilingi. Maka saya gambarkan perjalanan rohani kita bagaikan sebuah pertandingan. Di samping ada wasit sebagai penentu, tapi ada lagi saksi-saksi yang lain yang menyaksikan pertandingan hidup kita. Jadi saksi itu menentukan seperti apa pengikutan kita. Seperti apa perjalanan hidup kita. Disaksikan bagaikan awan yang mengelilingi. Awan. Kalau dalam tabernakel, awan itu berbicara Roh Kudus. Roh Kudus itu menyaksikan. Benarkah saya dan saudara ada pada gelanggang perlombaan yang sesungguhnya? Awan itu lambang Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu jadi saksi dalam perlombaan perjalanan hidup kita menuju tujuan yang Tuhan sudah tetapkan. Awan juga sebagai pemisah antara gelap dan terang. Ya.
Kalau saudara lihat dalam perjalanan bangsa Israel, awan itu bisa menjadi terang bagi bangsanya. Tapi awan itu bisa menjadi gelap bagi orang-orang Mesir. Bagi orang-orang Mesir, awan itu menggelapkan saudara. Ya. Sehingga mereka tidak bisa memandang kepada satu dengan yang lain. Ya. Jadi awan itu berfungsi, ada kalanya memberikan terang. Tapi terang yang diberikannya bukan kepada semua, tapi kepada orang-orang Israel. Tapi untuk orang-orang Mesir, ya, menjadi sebuah kegelapan, saudara. Sebuah kegelapan. Jadi awan itu berfungsi memberi terang atau berfungsi memberi gelap. Jadi awan itu bersaksi, saudara masih dalam gelap atau dalam terang. Ya, Roh Kudus bersaksi. Makanya orang Kristen tidak boleh hidup dalam kepura-puraan. Sebab dikelilingi banyak saksi. Ya. Jadi kita tidak bisa menghindar, saudaraku. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Kalau saudara mau berlomba, poin yang kedua, di samping banyak saksi, tidak boleh main curang. Ya. Yang kedua, biar langkah kita lebih ringan. Kita lebih mampu bergerak lebih cepat. Kalau beban dosa kita ditanggalkan. Beban dosa yang begitu merintangi. Saya sampaikan di Medan, dosa itu tidak saja bercokol dalam tubuh. Tapi dosa itu juga bisa bercokol dalam jiwa kita. Selanjutnya dosa itu bisa bercokol dalam roh kita. Itu sebabnya Paulus berbicara kepada orang Tesalonika, supaya tubuh, roh, dan jiwa kita terpelihara sempurna sampai Yesus datang. Apa yang menonjol dalam dosa tubuh? Ikutulah keinginan-keinginan David. Apa yang menonjol dalam dosa jiwa? Jadi jiwa pun seringkali diseret untuk berdosa. Itu kelihatan lewat karakter. Karakter kita, motivasi kita, cara berpikir kita, itu kelihatan melalui jiwa kita. Mungkin kita bertanya, apa yang bercokol dalam dosa roh? Maka penulis kitab Ibrani berkata, roh kita juga harus sempurna. Apa yang bercokol di dalam roh itu? Bukan saja dosa kesombongan,
Tapi yang paling menonjol masuk ke dalam dosa roh adalah penyembahan berhala. Seseorang yang menyembah berhala, yang ditawan adalah rohnya. Rohnya yang ditertawan. Rohnya yang dikendalikan. Tapi Paulus berkata, supaya terpelihara sempurna. Dengan kata lain, tubuh, jiwa, dan roh kita ini sudah menanggalkan beban dosa yang begitu berat. Marilah kita tanggalkan. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Yang begitu merintangi kita sehingga kita tidak sampai kepada pokok yang menjadi tempat kita dicangkokkan. Kalau saudara gagal ke sana, gagal semuanya. Kalau saudara gagal soal jasmani, masih ada harapanmu sukses soal rohani. Tapi kalau saudara dan saya gagal dalam soal rohani, yang jasmani pun akan terbakar. Turut binasa bersama dengan dunia ini. Makanya kalau perkara rohani jangan coba-coba gagal. Kita harus menangis di bawah kaki Tuhan. Tuhan, tolong saya. Sasaranmu dalam hidupku untuk mencangkokkan hidupku di gunungmu yang kudus, di tempat kediamanmu. Itu sasaran utama kita. Maka poin yang kedua, mari kita tanggalkan beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Begitu merintangi kita. Ya. Sekecil apapun rintangan, jangan remeh. Jangan anggap remeh. Kadang kita akan terjatuh tidak melewati rintangan itu karena sepele. Ya. Kadang-kadang pembalap pun bisa jatuh karena kerikil yang sangat kecil. Terlicin. Tas. Ya. Padahal di bukit-bukit dia mampu. Dia bisa berputar-putar di atas. Tapi kadangkala menjelang garis finish tergelincir. Hanya karena kerikil yang sangat kecil. Saudara, apalagi di sini disebut beban dosa yang begitu merintangi kita. Ya. Apalagi kita ini hidup di akhir zaman. Lihat aja sekarang beban dosa yang begitu merintangi. Waduh. Begitu kuatnya merongrong. Supaya kita dirintangi untuk masuk dalam rencana Tuhan. Dalam segala hal.
Dan saya lihat yang paling parah bukan persoalan ekonomi dan jasmani, bukan. Persoalan roh. Persoalan penyembahan. Persoalan kesetiaan. Hari-hari ini susah mencari orang bisa setia di waktu susah dan di waktu senang. Susah carinya. Mungkin ada orang bisa setia di waktu susah. Tapi bagaimana waktu senang? Atau mungkin orang masih bisa setia di waktu senang. Tapi bagaimana di waktu susah? Ini tidak mudah, saudara. Ya. Ini membutuhkan perjuangan untuk melepaskan diri dari rintangan yang begitu merintangi kita. Hari-hari ini kan begitu kuat merintangi. Ya. Saya baru pulang dari Medan, saudara. Dalam beberapa hari ini saya di Medan, saudara. Ya. Saya mengamati betapa beratnya jemaat untuk melewati rintangan. Beban dosa yang begitu merintangi. Bukan lebih berat beban ekonomi, tidak. Tapi beban dosa lebih berat dari semua. Dia menindas, dia menindih kita. Dia membuat kita tidak berkutik. Ketika dia sudah kuasai hidup kita. Ketika dia sudah ikat dan memperbudak hidup kita. Itu menjadi rintangan yang berat sekali untuk dilepaskan. Semua jenis beban dosa, baik dari mulai roh, jiwa, dan tubuh. Kalau sudah masuk kepada jiwa, wah itu udah berat loh. Apalagi sudah nempel di roh kita. Sudah satu roh. Misalkan sudah satu roh dengan nabi palsu. Sudah satu roh dengan antikris. Ini bagaikan sudah termaterai, saudara. Kalau sudah termaterai dengan roh antikris, ini beban dosa yang tidak mudah untuk dilepaskan karena begitu merintangi. Kenapa? Karena antikris itu selalu menonjol terhadap perkara duniawi. Menonjol terhadap dosa durhaka yang tidak menerima Yesus Kristus berasal dari Tuhan dan jadi manusia. Dan antikris itu adalah anti persekutuan. Tidak suka bersekutu semacam ini. Jadi saudara kalau udah nyatu dengan roh antikris, itu inginnya sendiri-sendiri. Ingin pakai
pakai konsep sendiri, ingun pendapat sendiri. Tidak mengakui lagi firman yang tertulis sebagai patokan, sebagai tolak ukur. Ya, jadi kalau orang nggak mau lagi Alkitab jadi tolak ukurnya, mau pakai apa lagi? Seharusnya segala sesuatu jawabannya lewat Alkitab, lewat firman yang tertulis. Ya. Kalau bukan lagi firman yang tertulis jadi patokannya, gereja sudah mundur menjadi abad pertama. Ya. Gereja abad pertama, abad kedua, abad ketiga. Karena kurang memiliki doktrin yang mantap. Waktu itulah muncul kredo-kredo, pernyataan-pernyataan. Tapi kalau ada Alkitab yang tertulis, dengan mudah kita teliti, kita selidiki, mana kehendak Tuhan, mana bukan kehendak Tuhan. Nyata dalam firman yang tertulis. Saudara, beban dosa begitu merintangi kita. Maka sekecil apapun beban dosa, kita minta tolong sama Tuhan mengangkatnya. Amin. Kita minta tolong sama Tuhan, Tuhan, angkatlah beban dosa ini dari dalam hidupku. Beban dosa ini yang menjadi persoalan utama, membuat perjalanan rohani kita macet, pertumbuhan rohani kita macet, iman kita macet. Dalam kebaktian di Medan saya sampaikan betapa pentingnya iman dalam hidup kita. Supaya iman kita bisa menampilkan kemenangan. Iman yang pertama, iman yang memberi pengertian. Iman sumber pengertian, saudara. Kalau tidak ada iman, gak ngerti-ngerti kita. Itu dari mulai Ibrani pasal pertama, saudara. Ya. Ibrani pasal pertama itu masih berbicara tentang iman yang memberi pengertian. Ya. Itu nampak sekali, saudara. Coba sebentar. Ibrani 11. Yang pertama, iman memberikan pengertian tentang alam semesta. Itu kan ayat 3. Ayat 3. Ya. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, Ya. sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ini iman pengertian. Pengertian terhadap alam semesta. Jadi gak ngawur pandangan kita terhadap alam semesta ini. Dari mana asal usulnya, siapa yang cipta, kita tahu. Karena iman memberi pengertian. Pengertian alam semesta. Yang kedua, iman, pengertian iman tentang memberikan persembahan. Coba ayat selanjutnya. 4. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Iya. Jadi iman yang memberi pengertian tentang persembahan. Habel bisa memberi yang terbaik karena iman.
Ada pengertian dalam hal memberi. Jadi orang bisa memberi juga karena diberi Tuhan pengertian. Kalau nggak ada pengertian, susah orang bisa ngerti soal beri memberi. Ya. Coba ada pengertian soal memberi, kita akan seperti Habel. Apa berkatnya? Sudah mati pun masih bisa bicara. Apa berkat bagi orang yang ngerti tentang iman yang berhubungan dengan pemberian? Sudah mati bisa ngomong sama Tuhan. Dengan kata lain, kalau hubungan kita dengan Tuhan baik, yang dulu diwakili dengan persembahan, maka akan ada hidup yang kekal. Pemberian kita menentukan banyak hal. Bukan kalau kita mencatat, kenapa sampai ada konteks ayat-ayat memberi? Berilah maka kamu akan diberi. Kalau kita memberi dengan suhatan yang kita buat, maka Tuhan akan juga membalaskan dengan suhatannya. Maka disuruh kita memberi sampai digoncang-goncang, dipadat-padatkan. Supaya Tuhan juga memberi kepada saya dan kepada saudara berkat yang dipadatkan Tuhan, berkelimpahan. Iman yang ketiga, iman yang mengerti tentang bagaimana berjalan dengan Tuhan. Itu kan ayat selanjutnya, Ayat 5. ya. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, Ya, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. ya terus. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Iya, iman yang ketiga, iman yang punya pengertian bahwa ada orang yang akan terangkat tanpa kematian. Jadi saudara jangan mikir mati semua ya. Di antara saudara, di antara kita kalau masih diizinkan Tuhan, sebagaimana firman Tuhan berkata, tidak semua kita mati. Jangan kira kalau udah sakit-sakitan langsung mati, belum tentu. Kita ini sudah berada di akhir dari akhir zaman. Anda harus berharap kepada Tuhan. Seperti Henok. Tapi tentu, kenapa dia mengerti tentang bahwa adanya pengangkatan tanpa melalui kematian? Karena dia bergaul dengan Tuhan selama 300 tahun. Selama 300 tahun Henok sudah dibekali oleh Tuhan tentang imannya, memahami bahwa adanya pengangkatan. Henok tidak terkejut, dia terangkat hidup-hidup. Karena dia sudah bayar harga 300 tahun berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Selama 300 tahun itu tentu berjalan bersama dengan Tuhan. Tidak pernah menyimpang dari jalan Tuhan. Tidak pernah menyimpang dari kehendak Tuhan.
sampai dia terangkat hidup-hidup. Saya melihat poin yang pertama, iman yang memberi pengertian. Baik kepada Henokh, baik kepada Nuh, ya. Saya tidak sempat terangkan satu persatu. Baik kepada Abraham, ya. Ini, ya, merupakan sesuatu yang luar biasa, pengertian yang diberikan Tuhan kepada mereka. Iman mengerti. Yang kedua, iman membuat kita peka, cepat nangkep. Amin. Ya, jadi pertama beri pengertian. Tapi yang kedua membuat hidup kita peka. Siapa yang peka itu? Saya lihat ada dua contoh yang perlu kita perhatikan. Pertama, Rahab. Ya. Kita tahu Rahab itu siapa? Rahab itu perempuan sundel. Tapi dia peka. Dia tahu bakalan kota Jericho pasti dihancurin. Kalau kotanya hancur, pasti dia juga akan binasa bersama dengan kotanya. Bukan hanya dia yang binasa, keluarganya. Oleh sebab itu, Rahab peka. Kepekaannya dipraktekkan, apa yang harus kuperbuat. Orang yang peka itu nangkep apa yang harus dia perbuat. Amin. Itu tandanya peka. Sama kalau saudara sekarang sadar bahwa kita ini akhir zaman. Anda peka. Saudara tahu apa yang mau kau perbuat. Di tengah-tengah dunia yang segera akan hancur. Ya, dunia ini cepat atau lambat hancur, saudara. Ya. Para pakar, para peneliti kan buat tulisan tahun 2030, 2050. Ya. Sekarang yang paling ditakutkan oleh dunia masih COVID-19. Ya. COVID-19 ini pun belum selesai. Masih ada gelombang-gelombang. Ya. Ada gelombang yang sedang terjadi sekarang di Eropa. Padahal bulan Agustus saya dipersiapkan keliling Eropa, saudara. Bulan Agustus yang akan datang. Ya. Saya harus melayani ke Eropa, saudara. Tapi kalau saya lihat gelombang yang datang, wah. Ya. Terus, tak usah jauh lah. Ada yang berkata kita di daerah lain sudah gelombang ke-6. Seperti Singapura, Malaysia. Ya kita ini aja masih Tuhan tolong. Makanya untuk menjaga gelombang yang akan datang, PPKM kita pemerintah sudah mulai himbau tanggal 24 sampai tanggal 2 Januari 2022 akan diberlakukan PPKM level 3 untuk seluruh Indonesia. Tentu kalau level 3 kita nggak bisa lagi sebanyak begini ibadahnya. Untung ruangan kita ini luas. Kalau mau sampai ke atas masih bisa. Ya, tapi kalau gerejanya kecil gimana? Cuma dihadiri oleh 50% dari kapasitas ruangan. Ya. Dan lebih hebat, pemanasan global sudah menunggu. Ya. Air di kutub utara dan di lain tempat akan mencair. Permukaan bumi akan naik, saudaraku. Beberapa kota-kota di dunia akan tenggelam.
Itu bukan dongeng. Lebih dahsyat nanti bencana dibandingkan dengan COVID-19. Kelaparan. Tentu penyakit-penyakit yang lain akan timbul. Sekarang aja kita udah pada bingung. Ya. Hampir kita tidak berkutik menghadapi COVID-19 ini. Bagaimana kalau bencana itu datang di depan kita? Mungkin kita pada waktu itu sudah dipanggil Tuhan. Tapi bagaimana anak dan cucu kita yang akan menghadapi semua masa sulit itu? Andai kata saudara tidak menyiapkan warisan rohani. Kalau Anda tidak memiliki warisan rohani yang Anda boleh tularkan kepada anak cucumu, mau ninggalkan pesan apa, saudara? Mau ninggalkan berkat apa, saudara? Uang yang banyak tidak bisa mengatasi pemanasan global. Tidak bisa. Uang yang banyak tidak cukup untuk menimbun perbekalan makanan. Tidak cukup. Tapi apakah kita sadar hari ini? Saudara dan saya harus diberikan iman yang membuat kita peka. Nangkep. Iman yang pekalah yang bisa merebut kemenangan. Sama seperti orang Israel mengelilingi Jeriko. Kalau saudara perhatikan bagaimana mengelilingi Jeriko, coba perhatikan saudaraku. Ayat 30, ayat 30. Ayat 30. Ya. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Iya, 7 hari lamanya. Berapa lama? 7. 7 hari. 7 hari itu 13 kali putaran. Jadi orang Israel harus peka. Hari pertama 1 kali putaran. Hari kedua 1 kali putaran. Hari ketiga 1 kali putaran. Hari keempat 1 kali. Kelima 1 kali. Keenam 1 kali. Mereka harus peka mendengar suara Tuhan. Khusus hari ke-7, 7 kali putaran. Berarti 6 tambah 7 berapa? 13. 13 kali putaran. Baru tembok Jeriko rontok. Saya mau katakan hanya orang yang peka menangkap suara Tuhan baru sukses untuk menang. Kalau hanya pakai cara pertama 1 kali, 2 kali. Kan seringkali orang Kristen kan begitu. Kan sudah kulakukan. Dia enggak mau mengikuti perkembangan suara Tuhan. Tidak mau mengikuti perkembangan cara Tuhan. Apalagi kalau putaran itu kan dimulai dari sini, akan muter ke situ. Balik-balik ke 0. Kalau orang udah balik-balik ke 0 sampai 5 kali, 6 kali. Pasti bilang, ya udah bosan aku. Itu aja, 6 kali udah. Tembok Jeriko belum roboh juga. Putaran ke-7 juga sama. Putaran ke-8 juga sama. Terus sampai ke putaran 13.
Andai kata mereka tidak menangkap suara Tuhan, Jericho tidak akan pernah roboh. Tapi di putaran terakhir, putaran ke-13, Tuhan memerintahkan mereka bersorak. Robohlah tembok Jericho. Dengan kata lain, iman yang kedua, iman yang peka. Jangan pertahankan hanya iman ngerti saja. Seringkali orang kan udah ngerti kok aku. Tapi miliki iman yang peka. Cepat nangkap. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan. Tangkap. Memang susah menangkap. Apalagi sudah terbiasa. 1 kali putaran per hari. Sekarang disuruh 7 kali putaran per hari. Kalau orang yang ngikuti gaya lama, udah ikutnya aku. Tapi gak ngikuti perkembangan firman. Ya sama. Saya masih ingat waktu menyampaikan pengajaran ini. Ya. Bagi orang yang gak peka, udah ikutnya aku. Udah tahu kok aku mempelai. Sudah di situnya aku. Masih ada putaran berikutnya. Masih ada perkembangan firman yang mempersiapkan saya dan saudara lebih peka. Apakah kita mau peka seperti Rahab? Kalau Rahab gak peka, bukan hanya dia yang binasa. Keluarganya pun ikut binasa semua. Tapi dia peka. Wah, ini bangsa Israel ini. Dia dengar bahwa bangsa-bangsa lain, kota lain yang dilewati bangsa Israel semua kalah. Semua takluk. Wah, dia pikir begini, pastilah Jericho juga kalah. Apa hebatnya Jericho? Sementara Rahab tahu bahwa Israel disertai oleh Allahnya. Wah, dia pikir gini, nggak bisa, lebih bagus kompromi. Ikut membantu. Ya, ketika pengintai datang dan masuk ke rumahnya, langsung dia sembunyikan. Lalu bikin perjanjian. Kalau nanti kalian telah merebut kota ini, ingat kami. Ingat keluargaku. Dan ada tanda benang kermisi sebagai tandanya. Bahwa rumah itu tidak boleh diapa-apakan. Sehingga Rahab dengan seisi rumahnya diselamatkan karena peka. Sore ini belajar peka. Tidak hanya ngerti, peka. Haleluya. Kalau saudara bisa peka hari-hari ini kunci kita. Memampukan kita semua dapat membebaskan diri dari semua rintangan. Dari semua beban dosa yang begitu merintangi kita. Haleluya. Haleluya. Mau menang saudara? Ini kita perlu menang ini. Kita ini perjuangan kita nggak lama lagi. Ya. Kesempatan untuk memperbaharui diri. Kita sudah berada di waktu-waktu terakhir. Kita tinggal mohon belas kasihan Tuhan. Tolong Tuhan, tolong. Ya, saya aja hari Selasa sempat berhenti jantung saya saudara. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku masih ingin 1 kali lagi saya beri kesempatan untuk lebih bergairah melayani Tuhan. Ya,
maklum kan sudah 20 tahun lebih dalam perawatan. Komplikasinya merambat kemana-mana. Tapi saya tahu, saya tidak boleh lengah, harus peka. Ya. Pertama, harus peka menangkap kehendak Tuhan. Supaya saya bisa menyampaikan nasihat-nasihat kepada saudara. Haleluya. Paling tidak kita siap-siap semua. Ya. Memang ada yang harus dipanggil dalam keadaan mati, ada dipanggil dalam keadaan hidup. Tapi hidup atau mati kita, kiranya kita berkenan sama Tuhan. Ya. Kiranya Tuhan menyambut ya, apa yang menjadi kerinduan Tuhan dan kerinduan kita. Ya. Secara fisik sebenarnya saya sudah berat untuk meninggalkan pelayanan ini, terlalu jauh berangkat. Ya. Tapi saya melihat masih seizin Tuhan. Ya. Dan saya tidak bisa mengelak saudara atas izin Tuhan itu. Kiranya Tuhan memberkati, menolong kehidupan ini. Makanya saya berusaha menyampaikan firman Tuhan dengan pelan-pelan. Ya. Karena bagian paru-paru saya ini terlipat, saudara. Karena terlipat, gak maksimum oksigennya. Jadi kalau gak maksimum oksigennya, kalau saya paksa batuk. Jadi dokternya menyarankan jangan dipaksa. Ya, supaya saya bisa berbicara lebih banyak untuk jemaat, ya. Tapi puji Tuhan, sampai hari ini masih Tuhan tolong. Haleluya. Dan yang ketiga, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi saudara, di samping yaitu kita harus ya menanggalkan beban dosa kita, yang ketiga, berlombalah dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Artinya kita bukan sembarangan berlomba, kewajiban. Sudah diatur, memang harus begitu perjalanan hidup kita. Hidup ini adalah sebuah perlombaan. Sudah tentu Tuhan tentukan ujian-ujian, rintangan-rintangan yang kita lewati. Maka tadi pagi saya katakan, kalau Tuhan sudah tentukan ujian-ujian dan rintangan-rintangan yang akan kita hadapi, dari pihak kita, dari pihak saudara, ketika rintangan ujian-ujian itu datang, bisa hidup kita makin baik. Amin. Tapi juga kebalikannya, bisa makin pahit. Kalaupun ada rintangan-rintangan, seharusnya kita berkata sama Tuhan, buatlah Tuhan hidupku makin baik. Buatlah hidupku makin menunjukkan bahwa aku adalah orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Tapi sebaliknya, orang yang tidak memperhatikan firman Tuhan makin pahit hatinya, makin keras, makin berbantah-bantah dengan Tuhan. Tapi sore hari ini saya mau katakan kepada jemaat Tuhan, jadilah orang yang melewati ujian-ujian yang akan lebih baik. Amin. Ayub setelah diuji seberat-beratnya, hidupnya jadi lebih baik. Kenapa saya katakan lebih baik? Dia mendapat berkat 2 kali lipat. Dia jauh lebih kaya dibandingkan sebelum dia kena ujian. Keluarganya dipulihkan. Dia memiliki anak-anak perempuan yang cantik-cantik. Berkat lahirianya dipulihkan. Dia
2 kali lipat lebih kaya dari sebelum ujian dialaminya. Jadi ada kehidupan makin diuji makin lebih baik. Seharusnya itulah yang menjadi bagian kita. Amin. Amin. Saudara makin diuji, ingat makin nyerah sama Tuhan. Dan ketika saudara semakin menyerah kepada Tuhan, Tuhan sanggup memberikan 2 kali lipat. 2 kali lipat artinya berkat sulung, berkat istimewa. Memang ada yang diuji, makin pahit itu bangsa Israel yang gak ngerti kehendak Tuhan. 10 kali diuji. Dalam 10 kali diuji, mereka bukan lebih baik, malah mencobai Tuhan, dan mencobai Tuhan. Padahal mereka melihat mujizat-mujizat Tuhan. Itu Bilangan 14 ayat 22 sampai 23. Bukan lebih baik, tapi kita harus teladani yang lebih baik, saudaraku. Amin. Jangan mau seperti ini. Ayat 22 dulu. Bilangan 14. 22. Ya. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang ku perbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku. 10 kali mencobai aku, kata firman terus. Dan tidak mau mendengarkan suaraku. Ya, teruskan. Pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Ini. Kenapa? Karena tidak makin baik. Tuhan buat patokan. Mereka tidak akan melihat tanah Kanaan. Tapi saya yakin saudara yang diuji, mungkin berkali-kali ujian datang. Mungkin juga saat COVID-19 ini sedang menguji iman saudara, menguji nikah saudara, menguji ekonomi saudara, mungkin juga menguji fisik saudara. Percayalah, kalau engkau mengerti kehendak Tuhan, akan lebih baik. Amin. Tuhan sanggup membuat lebih baik. Haleluya. Ya, oleh sebab itu jangan putus asa. Jangan kecewa. Sebab yang Tuhan inginkan yang terbaik menurut kehendaknya. Haleluya. Saya mengajak kita saling mendoakan. Saya juga mendoakan saudara supaya tetap sehat, kuat melewati masa-masa akhir zaman ini. Saudara juga bantu kami dalam doa supaya kami tetap sehat dalam pelayanan ini, sehingga di waktu yang akan datang kita masih bisa bersama-sama memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita tutup Alkitab kita supaya saya jangan terlalu keletihan saudara, karena waktu juga sudah mencukupi. Kiranya Tuhan memberkati kita sekaliannya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mengaku kepada Tuhan. Ku tetap cinta. Ku tetap setia. Walaupun badai datang menerpa kita. Mari kita mohon kemurahan Tuhan menguatkan hidup kita. Berdiri, kita mau iri ibadah kita. Bapa, segala hormat, segala syukur kami panjatkan kepada Tuhan. Hamba berdoa secara khusus, jagalah seluruh jemaat. Peliharalah mereka. Rohani mereka kau jaga. Jasmani mereka jaga. Sehatkan tubuh mereka semua. Jauhkan dari COVID-19. Dari penyakit-penyakit yang lain. Tuhan tolonglah.
biar semuanya bisa berjalan dengan baik. Hamba berdoa berkati juga usaha pekerjaan mereka selama tidak bertentangan dengan firman. Buka jalan yang terbaik dari Tuhan, baik yang bekerja di Tanjung Uban, di luar Tanjung Uban, di luar negeri. Tuhan sumber segala berkat menyediakan yang terbaik. Baik semua pekerjaan mereka kami taruh dalam tangan Tuhan. Kau berkati kami Bapa, berkati persiapan Natal kami mengandalkan Engkau. Segala sesuatunya cukup dari Tuhan. Kau berkati kami semua, berkati bangsa kami Indonesia, berkati kota Tanjung Uban, berkati pemerintah kami dari pusat sampai daerah, dan juga berkati persembahan jemaat. Dalam nama Yesus Kristus, kami sambut semua berkat Tuhan. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Bapa Surgawi, penyertaan dari kuat kuasa Roh Kudus, ada menyertai memberkati saya dan saudara, sekarang dan sampai selama-lamanya. Keluarga Allah, selamat hari Minggu, salam sehat, salam sehati, salam